Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Ismayanti dari kelompok 3. Di sini kami mendapatkan materi yang berjudul Metode Karya Wisata dalam pengembangan bahasa peserta didik MI. Dosen pengampu Ibu Evi Rahayu, MPDI. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Umi Ismayanti, yang kedua Ibu Leni Zuvebrita, yang ketiga Ibu Mulia Ananda. Pengertian metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode yang mengajak siswa terjun langsung ke lapangan untuk meninjau dan menyelidiki serta mempelajari sesuatu. Karya wisata ini merupakan metode yang dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Kegiatan karya wisata dilakukan dengan mengajak anak bermain di luar kelas atau belajar tentang alam terbuka. Contohnya, membawa anak bermain sambil belajar ke kebun binatang. Nah, yang selanjutnya ada tujuan metode karya wisata. Yang pertama ada dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya. Yang kedua, dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang. Yang ketiga, mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam pelajaran. Karya wisata dilakukan di luar sekolah. Tentunya anak akan kita beri tugas untuk melakukan pengamatan pada kondisi sebenarnya atau melakukan pengamatan sesuatu yang ada di tempat tersebut. Nah, pada kondisi ini, guru dapat memanfaatkannya untuk melatih anak agar lebih aktif, memusatkan perhatian anak pada suatu kondisi yang nyata. Jadi anak itu tidak berangan-angan. Misalnya kayak ke kebun binatang. Anak itu perhatiannya terpusatkan kepada binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Dan guru dapat menstimulus kemampuan bahasa anak secara spontan. Yang selanjutnya ada fungsi metode karya wisata. Metode karya wisata sebagai kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan dan merangsang mereka untuk bertanya dan bercerita tentang hal-hal yang mungkin mereka belum mengetahui sebelumnya. Nah, pada saat ini, seorang guru dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk memaksimalkan kemampuan berbahasa anak didiknya dengan cara memberi jawaban atas pertanyaan yang mereka lontarkan atau dialog yang terjadi. Itu akan menambah kosakata yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya ada manfaat metode karya wisata. Yang pertama ada merangsang minat mereka terhadap sesuatu. Yang kedua, memperluas informasi yang telah diperoleh di kelas. Yang ketiga, memberikan pengalaman mengenai kenyataan yang ada. Yang keempat, dapat menambah wawasan. Jadi mereka tidak belajar di dalam kelas itu aja. Mereka juga butuh suasana yang berbeda. Nah, karena suasana yang berbeda itu, mereka bisa memperluas informasinya. Mereka udah belajar nih di kelas, tapi mereka nggak tahu tuh bentuk kenyataannya gimana. Mereka hanya bisa berimajinasi. Jadi dengan cara karya wisata ini, mereka bisa belajar dalam keadaan nyata, memperluas informasi yang telah diperoleh di kelas dengan karya wisata. Selanjutnya ada langkah-langkah metode karya wisata. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada perencanaan, nah yang ketiga ada pelaksanaan.
Persiapan itu guru perlu menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas, menghubungi pemimpin objek yang akan dikunjungi, penyusunan rencana yang matang, membagi tugas-tugasnya dengan guru yang lain, mempersiapkan sarana dan pembagian siswa dalam kelompok. Kan karya wisata ini mengamati sebuah objek, jadi anak itu dibentuk kelompok, tidak individu. Nah, yang kedua, itu perencanaan. Menyusun perencanaan yang meliputi tujuan karya wisata, pembagian objek sesuai dengan tujuan, jenis objek, serta jumlah siswa. Nah, dalam langkah perencanaan ini kita bisa membentuk panitia secara lengkap termasuk ketua tiap kelompok atau seksi. Itu menentukan metode pengumpulan data. Kita tentukan tuh pengumpulan datanya menggunakan metode apa saja. Mungkin berwujud wawancara, pengamatan langsung, atau dokumentasi. Terus, penyusunan acara selama karya wisata berlangsung. Kepada para siswa harus ditanamkan disiplin dalam mentaati jadwal yang telah direncanakan, sehingga pelaksanaan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Selanjutnya mengurus perizinan. Selanjutnya menentukan biaya penginapan, konsumsi, serta peralatan yang digunakan. Nggak mungkin dong kita pergi tanpa ada perencanaan biaya dan perencanaan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan. Saat melakukan metode karya wisata, siswa melaksanakan tugas sesuai dengan pembagiannya yang telah direncanakan tadi. Terus, sedangkan guru mengawasi, membimbing, dan menjaga peserta didiknya. Guru juga boleh menegur apabila peserta didik tersebut melakukan hal-hal yang melenceng atau hal-hal yang salah. Nah, yang keempat, pembuatan laporan akhir karya wisata. Kita sudah melakukan karya wisata. Nah, dalam karya wisata itu kita melakukan pengamatan. Jadi, setelah melakukan karya wisata, anak-anak disuruh mengumpulkan laporan akhir, membuat laporan akhir karya wisata yang telah dilakukan. Selanjutnya ada sasaran metode karya wisata. Yang pertama itu ada dunia binatang. Dunia binatang ini contohnya kayak ke peternakan domba, peternakan sapi, peternakan kuda, kelinci, ayam, dan sebagainya. Yang kedua ada pergi ke tempat perikanan udang, bandeng, lele, mujair, dan lain sebagainya. Kita bisa pergi ke kebun binatang, kita bisa pergi ke taman burung, taman reptil, museum binatang dan burung, atau atraksi aneka satwa. Nah, manfaat anak kita ajak berkarya wisata ke dunia binatang itu, mereka dapat memperoleh mereka bisa memahami jenis binatang, makanan binatang, dan tempat hidupnya, cara berkembang biaknya, ciri-ciri binatang, dan lain sebagainya. Sasaran metode karya wisata yang kedua itu ada dunia tanaman. Contohnya kayak kita ajak mereka ke perkebunan sayur, buah, atau ajak mereka ke sawah. Terus kita ajak mereka ke kebun raya, kita ajak mereka ke taman bunga mawar, melati, anggrek, dan lain sebagainya. Kita ajak mereka ke taman kota, kita ajak ke hutan wisata, daerah pertanian, taman buah, dan lain sebagainya. Nah, anak yang kita ajak berkarya wisata ke dunia tanaman itu akan memperoleh, mereka bisa menentukan atau mengetahui macam-macam tanaman, ragam tanaman apa aja, cara menanamnya bagaimana, cara memeliharanya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada dunia kerja. Dunia kerja itu contohnya kayak pendidik, dokter, perawat,
polisi, tukang sampah, petani, dan lain sebagainya. Manfaat yang diperoleh itu mereka tahu macam-macam pekerjaan, cara melakukan pekerjaan itu, tempat di mana mereka tahu tempat di mana pekerjaan itu dilakukan, siapa saja yang menggunakan jasa-jasa pekerjaan tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang keempat itu ada kehidupan manusia. Kehidupan manusia kayak misalnya kita ajak mereka, ya misalnya kita yang tinggal di desa nih, ajak mereka berkarya wisata ke kota, atau yang di kota mengajak anak didiknya berkarya wisata ke desa. Itu kayak kehidupan kota bagaimana, kehidupan desa gimana, pesisir, pegunungan. Manfaat yang diperoleh, mereka dapat menambah pemahaman tentang kehidupan di desa atau di kota atau pegunungan ataupun pesisir, kondisinya bagaimana, suasananya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, pola hidupnya bagaimana, pola pergaulan, mata pencarian, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sasaran metode karya wisata dan masing-masingnya memiliki manfaat yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada kelebihan metode karya wisata. Yang pertama, memiliki prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Yang kedua, membuat apa yang dipelajari di sekolah ini lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat. Yang ketiga, lebih merangsang kreativitas siswa karena belajar di luar, jadi kreativitas mereka itu bisa bertambah, bisa merangsang. Yang keempat, itu ada informasi pembelajaran lebih luas dan aktual. Yang kelima, untuk yang keempat tentunya biasanya kan belajar tuh hanya di kelas, di ruangan itu aja, bertemu dengan orang itu, suasananya seperti itu. Nah, dengan karya wisata cakupannya lebih luas, jadi orangnya berbeda, banyak orang yang bisa mereka kenal, informasi yang mereka gali juga bisa lebih luas dan tentunya aktual karena berada di dunia nyata. Nah, yang kelima, pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi, yang tidak terpisah-pisah dan terpadu. Nah, yang selanjutnya ada kekurangan metode karya wisata. Jadi metode karya wisata ini selain memiliki kelebihan, tentunya dia memiliki kekurangan. Yang pertama, fasilitas yang digunakan dan biaya sulit disediakan oleh siswa atau sekolah. Tentu, materi yang diperlukan itu sangat banyak. Uang, material itu sangat diperlukan kalau kita menggunakan metode karya wisata, dan itu belum tentu semua sekolah itu menyediakan dan semua siswa memiliki dana yang cukup. Untuk yang kedua, sangat memerlukan persiapan atau perencanaan yang matang. Untuk yang kedua, kalau kita mempersiapkan atau kita melakukan persiapan dan perencanaannya kurang matang, bisa saja saat melakukan karya wisata, anak-anak tidak karuan. Mereka mau apa nih yang dilakukan? Tidak ada kegiatan, tidak ada tujuan yang akan dilakukan gitu. Dan selanjutnya yang ketiga, memerlukan koordinasi dengan guru dan bidang studi lain. Nah, ini bertujuan agar tidak tumpang tindih waktu dan kegiatan selama karya wisata. Kita membuat metode karya wisata, mengajak anak-anak melakukan karya wisata, tetapi kita tidak mengkoordinasi dengan guru yang lain, maka itu akan tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah direncanakan guru yang lain. Nah, yang keempat ada unsur rekreasi menjadi lebih prioritas dan unsur studinya menjadi terabaikan. Mereka lebih fokus nih tentang rekreasinya, tentang jalan-jalannya, kunjungannya, sedangkan studinya mereka lupa. Mereka mengabaikan tujuan utamanya, lebih mementingkan rekreasinya. Dan yang kelima,
Sulit mengatur siswa yang banyak dalam perjalanan. Siswa banyak nih, kalau misalnya kita sendiri susah untuk mengaturnya, apalagi untuk anak SD atau anak MI, mereka kita harus lebih fokus gitu untuk mengatur siswa tersebut. Jadi kalau di sekolah aja kadang kita dibuatnya pusing ngatur siswa SD nih, apalagi kalau di luar ruangan. Jadi kita juga membutuhkan guru yang lain. Makanya kita harus melakukan persiapan perencanaannya itu secara matang. Sekian materi dari kami kelompok 3, metode karya wisata. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya selaku pemateri Umi Ismayanti memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.